Dua, tiga. Selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Machine Learning. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proyek kami dengan topik identifikasi jenis penyakit tanaman pada daun jagung menggunakan teknologi Machine Learning. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Benyamin Sibarani. Perkenalkan nama saya Sirin Pardosi dari NIM 114222012. Saya lagi di pause ya. Perkenalan, saya perkenalkan nama saya Andika Ahab. Perkenalkan, nama saya Christian Simonso. Nah, begini, eh, berikut merupakan outline kami di mana yang pertama itu ada background, tujuan dataset, solusi yang ditawarkan, performanya, dan parameter tuningnya. Yang pertama backgroundnya. Untuk background, jagung merupakan tanaman pangan penting yang sering terancam oleh penyakit daun seperti awar, karat, dan bercak daun yang dapat menurunkan hasil panen secara signifikan. Identifikasi penyakit secara manual oleh petani seringkali tidak efisien karena memerlukan keahlian khusus dan waktu yang lama. Dengan teknologi machine learning menawarkan solusi dengan kemampuan untuk mendeteksi dan mengklasifikasi penyakit secara cepat dan akurat, sehingga dapat membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan tanaman dan meminimalkan kerugian produksi. Tujuan Tujuan dari penelitian ini diantaranya untuk mengklasifikasikan penyakit yang ada pada daun jagung menggunakan algoritma machine learning, dan dalam hal ini algoritma yang kami gunakan adalah algoritma CNN. Tujuan lainnya mencakup meneliti pemrosesan data yang cocok untuk model, meneliti parameter yang terbaik untuk model. Selanjutnya saya akan menjelaskan diagram penelitian kami. Yang pertama, ada identifikasi masalah. Penyakit daun jagung seperti karat, bercak daun, dan hawar sulit diidentifikasi secara cepat dan akurat. Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem berbasis CNN dan transfer learning menggunakan metode DesNet 121 untuk mengidentifikasi penyakit secara efisien dan presisi. Selanjutnya, studi literatur. Dilakukan tinjauan dari 20 jurnal nasional dan internasional terkait machine learning, CNN, transfer learning, dan deteksi penyakit tanaman untuk membangun dasar kami metode untuk dasar metodologi penelitian. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Dataset terdiri dari 5.368 gambar untuk daun jagung yang mencakup 4 kategori yaitu hawar, karat, bercak, dan sehat. Semua data dikumpulkan secara manual dan dari sumber terbuka. Selanjutnya, pemilihan dan implementasi metode. Dua pendekatan yang kami gunakan yaitu CNN Custom dan Transfer Learning dengan Dense 121. Model dilatih menggunakan dataset dengan ukuran input berbeda untuk optimasi yang kami gunakan. Selanjutnya, processing data. Data kami dinormalisasi, diresize, dan diakumentasi dengan teknik seperti flip, rotasi, dan sebagainya. Selanjutnya, training dan evaluasi model. Model dievaluasi dengan
conversion metric seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Evaluasi dilakukan untuk menentukan model terbaik dengan performa tertinggi. Selanjutnya, hyperparameter tuning. Dengan metode hyperparameter tuning dilakukan penyusunan parameter seperti jumlah layer, dropout, dan learning rate untuk mencapai hasil optimal dari model kami yang akan kami bangun. Selanjutnya, analisis dan kesimpulan. Model terbaik dari model kami memberikan akurasi tinggi dalam klasifikasi penyakit daun jagung. Penelitian ini mendukung pengembangan sistem deteksi penyakit yang cepat, akurat, dan praktis untuk mendukung petani modern dalam menentukan penyakit. Ah, Baik, selanjutnya dataset yang kami gunakan merupakan gambar daun jagung dengan berbagai kondisi. Dengan struktur datasetnya itu yang pertama ada training set. Training set memiliki 4 kondisi yaitu sehat, bacak, hawar, dan karat. Pada training set ini terdapat 4.300 file untuk data trainnya. Selanjutnya pada validasi setnya sama seperti training set memiliki 4 kondisi dan berisi 488 file. Nah, selanjutnya pada test set juga berlaku sama dengan validation setnya berisi 488 file. Selanjutnya, solusi yang ditawarkan pengembangan sistem berbasis machine learning dengan memanfaatkan convolutional neural network untuk mengidentifikasi jenis penyakit pada daun jagung secara otomatis. Solusi ini bertujuan untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi, yaitu mengganti metode identifikasi manual yang membutuhkan waktu lama dan bergantung pada keahlian individu. Dengan proses otomatis menggunakan analisis data. Yang kedua, peningkatan efisiensi. Dengan menggunakan CNN, citra daun jagung dapat diproses secara efisien dan mendeteksi pola dan fitur spesifik. Yang ketiga, dukungan untuk pertanian modern. Sistem ini mendukung pertanian berkelanjutan dengan memberikan alat bantu yang dapat membantu petani mengidentifikasi penyakit lebih awal, mengurangi mengurangi kerugian hasil panen dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan evaluasi model dari challenge custom yang kami bangun. Model dievaluasi menggunakan data uji untuk mengukur akurasi dan loss. Untuk memvalidasi hasil prediksi kami dilakukan perhitungan confusion materi yang menggambarkan distribusi prediksi model terhadap kelas yang sebenarnya. Hasilnya menunjukkan bahwa model secara konsisten memberikan prediksi yang akurat untuk setiap kelas dengan sedikit kesalahan seperti dapat kita lihat di bagian bercak yaitu 105 dengan kesalahan ada di bagian hawar dan karat. Lalu di bagian hawar terdapat 127 skor dan karat 122 dan di bagian sehat 122. Dengan begitu dapat kita klasifikasi reportnya seperti precision untuk semua kelasnya menunjukkan seberapa tepat model dalam mengidentifikasi kelas positif dengan nilai rata-rata precisionnya yaitu 0,97 yang menunjukkan bahwa sebagian besar prediksi model akurat. Di bagian recall menggambarkan seberapa baik model dalam menangani setiap kelas dengan nilai rata-rata 0,97, di bagian bercak 0,95, Howard 99, Karat 94, dan di bagian sehat 1. Di bagian F1 score yang merupakan rata-rata dari precision dan recall juga menunjukkan hasil yang sangat baik dengan nilai rata-rata 0,97 menunjukkan keseimbangan antara kedua metrik. Dapat disimpulkan precision yaitu skor 0,97, recall 0,97 dan F1 skor 0,97 yang menunjukkan hasilnya ke semuanya yaitu baik. Baik, saya akan menjelaskan eh,
CNN custom prediksi kami, yaitu di mana setiap model yang kami masukkan belum pernah di training atau dilatih untuk melihat hasil yang akan diprediksi, di mana kami memasukkan gambar prediksi jenis penyakit bercak, di mana probabilitasnya untuk setiap kelasnya itu yaitu menunjukkan Hawar 0%, karat 0%, sehat 0%, dan bercak 99,99%, yaitu kelas yang diprediksi yaitu bercak. Sar, udah selesai 11 Sar. Di sini belum ganti slide-nya. Siap-siap lah kau ya kalau udah ganti slide ini. Oke. Oke. Selanjutnya adalah CNN Murni Performance. Dari hasil plot, model menunjukkan performa yang cukup baik dalam pelatihan. Pada grafik training dan validation accuracy, terlihat bahwa akurasi pelatihan garis merah terus meningkat seiring dengan bertambahnya effort, mencapai sekitar 90%. Akurasi validasi atau garis biru juga meningkat secara konsisten, meskipun nilainya sedikit lebih rendah daripada akurasi pelatihan, yaitu sekitar 78%. Perbedaan ini relatif kecil, yang menunjukkan bahwa model tidak mengalami overfitting. Pada grafik training dan validation loss terlihat bahwa loss pelatihan atau garis merah dan validasi garis biru terus menurun. Hal ini menunjukkan bahwa model belajar secara efektif dari data. Di akhir pelatihan, perbedaan antara loss pelatihan dan validasi juga kecil, mendukung kesimpulan bahwa model mampu generalisasi dengan baik tanpa perlu menyesuaikan diri dengan data pelatihan. Selanjutnya adalah CNN Transfer Learning atau DNSNet 121. Evaluasi model dengan data uji. Model dievaluasi menggunakan data uji yang telah diproses dengan teknik rescaling untuk menormalkan nilai piksel gambar. Hasil evaluasi menunjukkan akurasi model sebesar 97%, yang menunjukkan kemampuan model dalam mengklasifikasikan gambar dengan benar. Kedua, prediksi dan matriks evaluasi. Untuk memvalidasi hasil prediksi, lakukan perhitungan conversion matrix yang menggambarkan distribusi prediksi model terhadap kelas yang sebenarnya. Hasilnya menunjukkan bahwa model secara konsisten memberikan prediksi yang akurat untuk setiap kelas dengan sedikit kesalahan. Masih kau nyetai ini Sar? 13? Aku Oh, kau yang 13? 6910. Oh, 13 enggak? Garing 13 ini berapa? Selanjutnya adalah prediksi menggunakan chain transfer learning DenseNet 121. Jadi di sini kita memprediksi dataset dari data tes. Jadi dia diprediksi bercak sebanyak 99,77%, Hawar sebanyak 0,09%, dan karat sebanyak 0,13%, dan sehat sebanyak 0,00%. Kemudian kita di sini dapat melihat performa dari model DenseNet 121 Chain Transfer Learning. Yang pertama itu ada training dan validation loss, yang dimana training dan validation loss ini adalah nilai error atau kesalahan prediksi model pada data latih. Kita dapat melihat nilai errornya itu semakin lama akan semakin turun. Dan kemudian di sini ada validation, kemudian ada akurasi, yaitu persentase prediksi model yang benar pada data latih selama pelatihan. Jadi semakin lama effortnya semakin tinggi, dan juga grafiknya naik secara konstan, yang menandakan akurasinya
menghasilkan akurasi yang bagus. Kemudian di sini ada hyperparameter tuning. Jadi pada hyperparameter tuning ini, di sini kami membuat trialnya sampai 18. Eh, Pak, validasi akurasi terbaik dari yang sejauh ini dari trial adalah sebanyak 98%, yang dimana parameternya adalah unit layer 1, drop up layer 1, unit layer 2, learning rate, yang diganti menjadi 0,01, kemudian ada effort sebanyak 10, kemudian ada round sebanyak 2, eh, dan dan total total trial dari parameter tuning ini adalah sebanyak sebanyak 5 jam. Oh, oh. Sarah? Belum ganti slide-nya. Oh, kau yang kesimpulan kan, Sar? Kesimpulan, penggunaan Convolutional Neural Network atau CNN dalam mendeteksi penyakit pada daun jagung menunjukkan hasil yang sangat baik dengan akurasi validasi mencapai 98,77%. Melalui hyperparameter tuning, model dioptimalkan dengan parameter terbaik yang memungkinkan performa stabil tanpa overfitting. Pendekatan ini memberikan solusi yang efisien dan akurat untuk membantu petani dalam mendeteksi penyakit dengan cepat dan tepat, meningkatkan produktivitas pertanian dengan memanfaatkan teknologi machine learning. Model ini dapat diandalkan untuk klasifikasi penyakit tanaman dengan tingkat akurasi yang tinggi. Kau yang penutupan lagi? Kau yang kau? Nah, satu. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke.